Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfatul Faiza dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil resum dari pembukaan PPAK 2021 dan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua, Fakultas Syariah. Yang ketiga, Fakultas Humaniora. Yang keempat, Fakultas Psikologi. Yang kelima, Fakultas Ekonomi. Yang keenam, Fakultas Sains dan Teknologi. Yang ketujuh, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Serta ada pasca sarjana dengan 15 program studi. Sehingga semua program studi ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2, maupun S3. Jumlahnya ada 46. Berdasarkan roadmap pengembangan atau rencana induk pengembangan dan juga rencana induk strategis, maka kampus ini berada pada tahap international recognition dan international reputation. Jadi pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya internasionalisasi universitas selalu mendapat dukungan, diantaranya dengan berbagai event akademik internasional, seperti International Control, dengan juga penambahan mahasiswa internasional. Di UIN Maulana Malik Ibrahim, khususnya hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara, kita juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang terverifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Kita sejak tahun 2008 sudah mendapat sertifikasi ISO. Kemudian pada tahun 2020 kemarin ada 4 program studi yang sudah mendapat sertifikasi ONQA. Dan dari 46 program studi itu telah banyak yang mendapatkan predikat unggul dari BAN-PT. Kemudian juga banyak yang berpredikat A dan selebihnya berpredikat B dan berpredikat baik. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus lain, apalagi dengan perguruan tinggi umum. Nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di perguruan tinggi umum. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena harus menyiapkan mental secara spiritual, maka orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SMA menuju ke pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir secara ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus kita, kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Keagamaan Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus lain, bahwa kampus kita, visi misi semangatnya dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan agama Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Yang kedua, kita juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif. Bukan hanya berpikir positif, tapi harus diwujudkan dengan perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum. Agar berperilaku positif dengan indikator berbicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, berucap yang sopan, dan lain-lain. Mahasiswa kita fasilitasi dengan berbagai unit-unit
kegiatan kemahasiswaan. Ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi dan mengembangkan kreativitas mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Kami harap sebagai mahasiswa yang aktif berkuliah juga aktif dalam mengembangkan bakatnya. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan adapun fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA, yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau Senat Universitas. Mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa, agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Ada 6 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Untuk gerak langkah eksternal, ada KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat di internal, tapi kita berusaha kuat juga secara eksternal. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang multitasking. Yang keempat, Kementerian Agama. Bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Ada integrasi keilmuan antara sains dan agama. Integrasi itu akan kita temukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan ataupun mahasiswa UIN Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas tetap berkoordinasikan antara kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan oleh DEMA agar menjadi kesatuan yang utuh. Pengembangan tetap terus dikasih support kepada Kabinet Sakti untuk periode 2021, sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih ke publikasi apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilakukan. Struktur pengurus DEMA Universitas. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, dan sekretarisnya, Kementerian Luar Negeri dan sekretaris, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik dan sekretaris, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan terakhir anggota. Selama satu periode DEMA ke depan memiliki program kerja atau proker sebagai prioritas, yaitu sahabat desa. Jadi, memiliki ataupun meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar, yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa atau SEMA adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif
yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ, lebih di balik layar. Visi dari Senat yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi advokasi ada kendala ini untuk menyampaikan kendala-kendala legislasi pengawasan penganggaran. Tugasnya mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Dan yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang dari SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemwila, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang terakhir, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA Universitas. Komisi Senat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Terdiri dari 4 komisi. Yang pertama Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Komunikasi, Organisasi, dan Kemahasiswaan. Komisi C, Administrasi dan Keuangan. Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Organisasi kemahasiswaan, pengembangan minat dan bakat atau ekstrakurikuler bagi mahasiswa dilaksanakan melalui berbagai kegiatan organisasi mahasiswa intrakampus atau OMIK. OMIK di tingkat universitas terdiri dari yang pertama Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa disebut DEMA. Yang kedua Senat Mahasiswa atau SEMA. Unit kegiatan mahasiswa atau UKM meliputi UKM Resimen Mahasiswa, UKM Simponi SM, UKM UAPM Inovasi, UKM Jepret Club, UKM KSRF PMI, UKM Cak Silat Pagar Nusa, UKM Kopma PB, UKM Pramuka, UKM Nior, UKM Mapala Tursina, UKM Taekwondo, UKM LKP 2M, UKM Komus, UKM Seni Religius, UKM Teater K2, UKM PSM Gema Gita Buana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Taekwondo. Taekwondo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dahulu merupakan ranting Taekwondo Universitas Brawijaya. Berdirinya Taekwondo Universitas Islam Negeri Malang pada saat itu atas dasar inisiatif seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Thohir. Kemudian ia mengusulkan untuk membuka ranting di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 11 April 1995. Dan kemudian disetujui oleh Ketua dan Pembina Taekwondo Universitas Brawijaya. Setelah menunggu proses 6 bulan lamanya, proposal tersebut akhirnya diterima dan disahkan dengan bersama dengan berdirinya Silat Hizbullah atau yang sekarang disebut dengan Pagar Nusa pada tanggal 21 September 1995. Visi dari Taekwondo yaitu menjadi unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang terkemuka dalam pelatihan ketaekwondoan, keorganisasian, dan keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi, siap fisik,
mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan. Misi dari Taekwondo yaitu yang pertama, menyelenggarakan program latihan Taekwondo secara rutin dan intensif sebagai pembentukan generasi yang berprestasi, kuat fisik, mental, sehingga mampu bersaing dan berjuang dalam kehidupan serta mampu mengaplikasikannya sebagai ilmu murni maupun terapan. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada pendidikan dan keorganisasian dalam mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dan berjuang dengan kesiapan akal dan mental. Penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada spiritual sebagai pembentukan karakter yang berkelakuan baik. Yang keempat, menjaga nilai-nilai religius dalam penyelenggaraan kegiatan. Latihan merupakan agenda yang dilakukan 5 hari sekali, yaitu malam Rabu, malam Kamis, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Adapun kegiatan besar yang dipunyai Taekwondo, yaitu Try-In, merupakan agenda yang rutin diselenggarakan tiap tahun, yang biasanya diadakan di akhir semester ganjil. Tujuan dari agenda Try-In ialah untuk memberikan kesempatan kepada para anggota UKM Taekwondo Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang ingin mengembangkan skillnya menjalani latihan. Yang kedua, Gashuku merupakan agenda latihan bersama para senior dan pelatihan di alam seperti di pantai ataupun di gunung. Dan ada diklat atau pendidikan dan pelatihan adalah agenda tahunan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diselenggarakan setiap periode penerimaan mahasiswa baru yang berlangsung. Agenda ini bertujuan untuk mengenalkan Taekwondo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus pembentukan awal anggota baru serta menjadi persyaratan diterimanya di UKM Taekwondo. Adapun moto dari Taekwondo, yang pertama, aku tidak menganggap diriku nomor 1, tapi aku tidak mau menjadi nomor 2. Yang kedua, ilmuku bukan untuk berkelahi, tapi untuk membela diri. Yang ketiga, ilmuku untuk menolong sesama. Yang keempat, ilmuku untuk berprestasi, bukan untuk menyombongkan diri. Peta sebaran kasus COVID-19. Jumlah kasus di dunia. Total kasus 216 juta. Meninggal dunia 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia terkonfirmasi 4.066.404. Kasus aktif 227.183. Meninggal dunia 131.372. Sembuh 3.707.850. Dampak dari COVID-19. Yang pertama, sektor ekonomi, melemahnya daya beli. PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya, sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis sebesar 0,08%. Hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencatat kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal tahun 2021. Econom Center of Reform on Economic memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 sampai 7,35%. Tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pada Agustus 2020 yaitu sebagai 7,07%. Yang kedua, sektor pendidikan. Putus sekolah. Anak harus bekerja. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua.
Banyak orang yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah yang tidak terdeteksi oleh guru. Risiko eksternal, peningkatan risiko pernikahan dini, eksploitasi anak, kehamilan remaja, dan lain-lain. Penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar, perbedaan akses dan kualitas PJJ menyebabkan kesenjangan terutama pada anak dari sosial ekonomi berbeda. Learning loss. Studi menemukan pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik daripada PJJ. Kebijakan di sektor pendidikan. Yang pertama, bantuan kuota data internet. Yang kedua, bantuan subsidi upah. Yang ketiga, bantuan UKT. Yang keempat, rumah sakit pendidikan. Yang kelima, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Solusi kolaborasi hexahelix. Komunitas atau ormas, pembisnis, pemerintah, akademis atau universitas, partai politik, dan media massa. Model collab ini tidak hanya model di masa pandemi saja, tetapi menjadi model collab masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Saya akhiri pemaparan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.